Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta', putus. Mana putus? Bukan berarti kita tidak sukses di dunia. Banyak orang tidak menyebut nama Allah, hidupnya lancar-lancar aja. Makna putus tidak bisa dibawa mati. Hilang begitu aja, seperti debu diembus angin, seperti asap, tak ada maknanya. Maka kita ingin segala gerak-gerik, tindak tanduk, perbuatan, tanda tangan, langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, semuanya kita ingin bisa menjadi bekal amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma karena kita mau bahas ayat Quran, ada etika tertentu. Idza qara'tal Quran, kalau engkau baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka minta lindunglah kepada Allah. Lafaznya Allah yang ngasih tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu barulah baca basmalah di awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu, rata-rata semua dalam bahasa Arab itu dari 3 huruf. Contoh, madrasah. Madrasah dari 3 huruf. Dal, ra, sin. Dal, ra, sin. Madrasah, sekolah, diterjemahkan bahasa Indonesia. Dari 3 huruf. Dal, ra, sin. Pelajaran. Tempat belajar itu madrasah. Rata-rata dari 3 huruf. Walaupun ada sebagiannya dari beberapa huruf, tapi asalnya dari 3 huruf. Begitu juga dengan a'udzu ini dari 3 huruf. Ain, waw, zal. A'udzu, ain, waw, zal. A'udzu, aku berlindung. Orang yang minta perlindungan kepada Allah disebut dengan mu'awwidz. Mu'awwidz. Mu'awwidz, orang yang minta perlindungan kepada Allah. Kalau laki-laki, mu'awwidz. Kalau dia perempuan atau mu'annas, ditambahkan huruf ta. Mu'awwizah. Kalau perempuan, laki-laki muslim, perempuan muslimah. Kalau laki-laki mu'min, perempuan mu'minah. Kalau laki-laki mu'awwidz. Kalau perempuan mu'awwizah. Kalau 2 orang, mu'awwizatani. Tapi karena dia menjadi objek, maka hilang alifnya, berubah menjadi ya. Itulah dia mu'awwizataini. Mu'awwizataini, 2 yang dipakai untuk berlindung kepada Allah. Jadi subuh ini kita akan mengkaji tentang mu'awwizataini, 2 yang dipakai untuk berlindung kepada Allah. Apa maksud mu'awwizataini? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kira-kira jelas tulisannya? Tak jelas. Kita perlu spidol yang baru. Al-mu'awwizatani, atau kalau dia jadi objek, al-mu'awwizataini. Asalnya al-mu'awwizatani. Tapi kalau dia jadi objek atau dia jadi mudhaf ilaih, maka berubah menjadi al-mu'awwizataini. Mu'awwiz, orang, alat yang dipakai untuk berlindung kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Mu'awwizataini, 2 yang dipakai berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas.
Ini yang akan kita kaji pada subuh ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul dalam kurung ya Muhammad. Katakan ya Muhammad. Juga untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Abdus Samad. Katakanlah wahai Abdul Samad. Apa yang mesti ku katakan ya Allah? Qul a'udzu. Aku berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung arti bi dalam bahasa Arab dengan. Aku berlindung dengan Rabb. Rabb maknanya 3. Rabb yang mencipta, Rabb yang menjaga, Rabb yang memberi rezeki. Ketika saya mengatakan Qul a'udzu bi Rabb, aku berlindung. Abdul Samad, kau berlindung kemana? Aku berlindung di bawah pohon. Kalau pohonnya tumbang, aku berlindung di balik dinding. Kalau dindingnya roboh, aku berlindung kepada Pak Bupati, Pak Camat. Kalau dia ditangkap KPK, aku berlindung kepada siapa? Rabb, kepada yang mencipta, yang menjaga, yang memberi rezeki. Setelah aku ada, aku hebat, aku mulia, aku agung. Sebenarnya aku hanyalah yang dicipta oleh dia. Setelah aku ada, aku susah, aku miskin, aku melarat, putus asa kah aku, depresi kah aku? Tidak, karena dia senantiasa menjaga aku. Takutkah anakku tidak makan besok pagi? Takutkah aku nanti kalau aku pensiun nanti aku susah? Tidak, kenapa? Karena dia memberi aku rezeki. A'udzu bi rabbil falaq. Falak itu apa? Kalau matahari terbit, ada tampak tanda-tanda, itu disebut dengan falak, yaitu waktu subuh. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang mencipta, yang menjaga, yang memberi rezeki, pemilik falak, waktu subuh. Dan kita kaji ini pula tepat setelah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan insyaallah. Ada satu terjemahan, saya tidak mau mengkritisi, hanya sekedar berbagi saja. Aku berlindung dengan payung dari hujan. Aku berlindung dengan payung dari hujan. Aku berlindung dengan mantel dari basah. Rasa-rasanya itu yang tepat. Tapi selama ini kita pakai kosakata aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Coba kita robah dengan itu menjadi kepada. Aku berlindung kepada payung dari hujan. Payungnya jauh. Aku berlindung kepada payung dari hujan. Basah duluan baru dapat payungnya. Jadi yang tepat sebetulnya, aku berlindung dengan payung dari hujan. Selama ini yang kita pakai, aku berlindung kepada Allah dari setan. Aku berlindung dengan Allah. Karena dengan itu dekat. Oh kalau gitu Ustaz mau robah terjemah. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi pemahaman maknanya, insya Allah kita ngerti. Maka dalam bahasa Arab, bi bersama. Tidak pernah lepas, menempel, melekat. Begitu dia lepas, maka kita pun basah. Bagaimana kita bersama dengan payung, begitu dia lepas, kena panas matahari. Begitu dia lepas, kita akan kena hujan basah. Maka menempelnya kita dengan payung dan mantel, maka apalagi kita menempel dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul katakan wahai Muhammad, qul katakan wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Allah, pencipta, penjaga, pemberi rezeki, pemilik waktu subuh. Supaya pagi awal hidup kita itu diawali dengan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah awal hidup kita ini kita isi dengan semangat. Mari awal hidup kita isi dengan baik.
Saya bukan mengatakan itu tidak baik-baik, tapi kita sebagai orang yang beriman, kita awali hidup kita ini dengan berkata, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Qul, jangan pakai kaf. Kul, masuk dia ke dalam tenggorokan. Qul, qul. Kalau kaf, qul, katakanlah. Katakanlah. Tapi kalau pakai kaf, kul, makanlah. Mentang-mentang pagi cerita makan. Qul a'udzu birabbil falaq. Dua. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah, pemilik waktu subuh, pencipta waktu subuh, yang menguasai waktu subuh. Jangan kau takut menghadapi hidup ini. Bagaimana lah nanti siang hari ini, bagaimana nanti sore, bagaimana nanti kalau datang tsunami, bagaimana nanti kalau datang musuh. Jangan takut. Kau berlindung dengan Allah, pemilik, pencipta, pengayom, pelindung, pemberi rezeki. Dari mana? Min syarri ma khalaq. Dari segala yang jelek-jelek. Apa itu? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, minal jin wasyayatin wal iblis. Aku berlindung kepada Allah dari segala yang buruk-buruk. Dari setan, dari jin, dari hantu, dari segala macam. Orang pagi-pagi sudah buat sesuai keyakinan dia, keyakinan, kepercayaan dia. Dia buat ini, dia buat itu, dia buat macam-macam lah. Karena dia khawatir, karena dia takut, karena dia cemas. Kita ini kan cemas nanti. Kira-kira apa yang terjadi siang ini? Ada orang yang mau nyantet, ada orang yang mau membunuh, ada orang yang mau membuli, ada orang takut aja bawaannya. Takut, cemas, ngeri menghadapi hidup. Maka penyakit orang modern adalah bukan PHK. Penyakit orang modern bukan miskin. Penyakitnya adalah cemas yang tak berkesudahan. Cemas saja takut. Pak, psikiater ya, saya cemas saja bawaan saya. Apa cemas? Tak tahu, cemas saja. Oh, tenang Pak. Nih saya kasih obat nih. Nanti kalau saya makan cemasnya hilang. Insya Allah hilang. Begitu dimakan menguap. Hilang lah, tidur. Kita tidak mau menjalani hidup ini dengan tidur. Kita mau hidup ini kita hadapi kenyataan, tapi kita kuat. Ada juga yang tidak tidur, tenang dia. Senyum aja menghadapi. Rupanya udah ngisap ganja 2 linting. Tenang aja, fly. Terbang. Bukan itu yang diinginkan dari hidup ini. Bukan tenang karena pakai sabu-sabu. Bukan tenang karena pakai jimat. Bukan tenang karena bersandar kepada jin setan berkawan dengan hantu. Tapi tenangnya karena bersandar kepada Allah. Qul, katakan. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Min dari. Syarri kejelekan. Ma khalaq yang diciptakan. Yang menciptakan kejelekan itu siapa? Allah. Saya nggak masuk logika saya Pak Ustadz. Allah menciptakan baik, Allah juga menciptakan jelek. Iblis ciptaan Allah, jin ciptaan Allah, setan ciptaan Allah. Kenapa Allah tidak musnahkan aja semuanya? Ada pertanyaan di kelas. Siapakah Presiden Amerika? A. Kaisar Hirohito. B. Tuanku Abdurrahman. C. Madeleine Albright. D. Donald Trump. E. Semuanya benar. Kira-kira di antara ini yang benar Donald Trump. Yang ini salah, 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 salah. Yang membuat ini siapa? Pak Guru. Loh, Pak Guru kan tahu yang benar cuma D. Kenapa diberinya 3, 4 ini salah? Dia ingin menguji muridnya agar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan berarti guru itu ingin menyesatkan. Pak Ustadz, yang ciptakan babi siapa? Allah. Kenapa Allah tak musnahkan saja babi? Kenapa diciptakannya lalu dilarangnya? Supaya kau pakai otak mana babi, mana ayam. Kasar sekali Pak Ustadz. Karena yang nanya juga kasar. Dibalas pakai kasar. Waktu aku kasar kau tahu. Sekarang
Aku kasar, kau tahu. Waktu kau kasar tadi, kenapa kau tak tahu? Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa Allah ciptakan anjing? Itu kan harap. Kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah? Untuk menguji. Kenapa Allah main uji-uji kita baru masuk surga? Ya terserah dia, yang punya surga dia, yang uji dia. Kenapa ujian ini berat sekali Pak Ustaz? Ya namanya surga, ujiannya berat. Balasannya aja surga. Kalau ringan balasannya itu bukan ujian namanya. Nah, ini adalah cara Allah menguji kita. Subuh ini alhamdulillah kita lulus ujian itu. Ditarik oleh selimut, ditarik oleh AC, ditarik oleh mau tidur, ditarik oleh semua. Tapi kita bangkit untuk menyambut as-salatu khairum minan naum. Bangkit salat subuh. Min syarri ma khalaq. Selamat kita dari sadar kejelekan setan yang menggoda. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita lanjutkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung syarri, jelek. Lawan dari syarri khair. Siapa nama bapak itu? Khairuddin. Khair baik, din agama. Khairuddin kebaikan agama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung dari kejelekan malam ketika dia tiba. Aku berlindung dari min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri lailin idza aqbal. Begitu kata ahli tafsir. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan, kejahatan, keburukan ketika gelap mulai menyelimuti. Ternyata kita ini takut dalam sehari 3 kali. 3 kali kita takut dalam sehari. Pertama, waktu matahari terbit. Kedua, waktu siang hari. Ketiga, waktu matahari tenggelam. Terbit matahari, tenggelam matahari. Takut, cemas. Ketiga-tiga masa ini dihilangkan oleh 3 ayat. Waktu pagi datang cemas, datang takut, datang ngeri. Qul a'udzu birabbil falaq. Siang, min syarri ma khalaq. Nanti sore, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Hampir tidak ada celah sisi yang bisa dimasuki setan karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cemas saja nih Mbah Dukun, tolonglah kasih saya jampi-jampi, dibuatkannya jimat, diikat di pinggang. Masuk ke kamar mandi, lupa. Hilang. Berlindung kepada benda, kita akan lupa. Berlindung kepada Allah, dan ayat-ayatnya pula simple, pendek. Dan kita tak pernah menghafal ini. Rata-rata di antara kita tak pernah menghafal ini pakai kertas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri. Tak pernah kita hafal. Kenapa sekarang kita hafal? Sebenarnya kita bukan menghafal, tapi karena sering otak kita ini pertama kali mendengar titik, 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 titik. Mendengar 2 kali, titik mulai agak banyak. Mendengar 3 kali, mulai titik lebih banyak. Mendengar 5 kali, mulai titik agak banyak. Mendengar 4-5 kali, mulai titik menyatu. Mendengar 10 kali, akhirnya menyatu semakin kuat di kepala. Begitulah anak-anak kita mendengar. Ibu pagi sambil masak-masak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayah pula waktu tahajud malam, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sebelum tidur malam anak baca dulu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. 1 titik, 2 titik, akhirnya kita pun menjadi hafal. Jangan heran anak umur Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. Loh, kok bisa hafal padahal belum bisa baca? Karena Nabi pun tidak membaca tapi mendengar. Lalu kemudian kita lanjutkan. Subuh sudah, siang sudah, malam sudah. 3, 4. Wa min syarri, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin
naffatsati fil uqad. Wa min, aku berlindung. Kan udah selesai Pak Ustadz. Pagi udah, siang udah, malam udah. Kok ada tambahan lagi? Apa ini yang menambah ini? Wa min syarri, aku berlindung dari naffatsat. Nafasa, meniup dengan sedikit air ludah. Itu arti nafasa. Meniup dengan sedikit air ludah. Kalau banyak Pak Ustadz, itu berdahak. Meniup dengan sedikit air ludah. Hebatnya bahasa Arab, katanya sesuai dengan perbuatannya. Meniup dengan sedikit air ludah. Ketika huruf ini dikeluarkan, keluar sedikit air ludah. Fa dengan sa. Nafasat. Aku berlindung dari orang-orang yang meniup dengan sedikit air ludah fi pada uqad, simpul tali. Simpul tali ditiup dengan sedikit air ludah. Siapa itu? Tukang sihir. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan, keburukan nafasat. Kalau laki-laki nafasa, kalau perempuan nafasat. Kenapa perempuan? Karena rata-rata yang tukang sihir itu perempuan. Makanya disebut nenek sihir. Yang bawa sapu sama Harry Potter ada kakek-kakek. Nek sihir. Yang tersinggung berarti nek sihir. Aku berlindung dari perempuan-perempuan yang meniup-niup di simpul. Kenapa dia niup di simpul? Karena zaman dulu tukang sihir itu memang main tiup-tiup. Dia tiup di simpul. Apa yang ditiup di simpul? Nek sihir, ya aku benci betul dengan tetangga aku itu. Kenapa? Tiap pagi ayamnya asyik berkukuk mengganggu saya. Mari ku sihir dia. Kau cari rambut dia. Cari rambut. Dicarilah rambutnya, kukunya, pakaiannya disobek, diikat di tali, lalu ditiup-tiup dengan mantra. Kak Kang telinga bawah si mulut terus angkat gitu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aneh uniknya 1440 Hijrah sudah kita ditinggalkan dari kota Makkah menuju kota Madinah, hijrah Nabi Muhammad SAW. Apakah ini masih tetap eksis sampai sekarang? Hebatnya agama Islam. Hebatnya Allah mengajarkan kita. Zaman Twitter, BBM, WhatsApp, internet, yang namanya nafasat tetap eksis. Apa namanya? www.dukun.com. Seandainya tidak ada lagi ini kan orang Asia aja Pak Ustadz. Orang-orang di barat pun masih percaya. Bahkan ada satu sekte penyembah setan, Kabbala. Buka tentang itu. Orang Yahudi minta kepada setan. Dikembangkan di Amerika. Artis-artis pun ikut di dalam sekte ini. Minta kepada setan. Bahkan ada yang membuat MOU, Memorandum of Understanding between me and you, setan. Berkawan dengan setan. Ada surat perjanjiannya. Dapat Copperfield. Hilang jasadnya. Begitu kata Muhammad Isa Daud dalam buku bestseller di Indonesia, buku terbaik, Dialog dengan Jin Muslim. Sampai di Mesir saya cari buku itu, rupanya di kaki 5 tak laku. Artinya apa? Orang kita suka dengan jin. Berkawan-kawan dengan. Lalu yang ditiup-tiupnya itu apa? Mantra. Mantra itu dari apa? Dari setan. Dia berkawan dengan setan, dengan jin. Wa min syarrin nafasati fil uqad. 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf Pak Hasidin, namanya disebut. Nama penyakitnya hasada. Orangnya hasidun.
Kenapa tadi dibaca hasidin? Karena ada kata sebelumnya mudhaf, namanya mudhaf ilaih. Menurut gramatikal bahasa Arab, nama perbuatannya kill, nama orangnya killer, nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Jadi kalau kita nggak itu hasad dia itu, jangan sebut hasad lah, tersinggung dia. Terus hasid, sama. Amin syarri hasidin. Kalau ini limited, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan pagi, ketakutan, kengerian di waktu pagi. Kalau ini limited, waktu siang saja. Amin syarri ma khalaq. Kalau ini limited, waktu malam tiba saja. Tapi ini unlimited edition. Mereka menyantet kita, berbuat pagi, petang, siang, malam. Dia ambil kuku kita, air ludah kita, semua. Dia putar kembang di sana, mencret kita di sini. Apa yang memotivasi mereka meniup-niup ini? Motivasinya tak lain adalah hasad. Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Dia kenapa pakai seragam PNS? Aku udah berapa kali tes tak lulus-lulus. Kalau begitu gimana? Wasnya nanti tengoklah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sama-sama lulus, tahun yang sama, sama-sama. Dia kursinya kenapa basah, aku kenapa kering? Marah, mengamuk, semuanya berawal dari hasad. Iblis keluar dari surga karena hasad. Iblis itu jin. Iblis itu jin. Tapi karena amalnya banyak, prestasinya tinggi, selevel dengan malaikat. Makanya ketika Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis kenapa tak mau sujud? Kata iblis, aku karir dari 2A nih. Aku bukan malaikat, kata dia. Aku dari bawah meniti karir sehingga selevel dengan malaikat. Tiba-tiba ada makhluk busuk hitam kering bernama Adam disuruh sujud pada dia. Enak aja. Ana khairum minhu. I am better than him. Aku lebih baik daripada dia. Muncul hasadnya, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Makanya kalau ada kawan kita, tetangga kita, jamaah kita ada hasad, nah ini titisan iblis nih. Yang tersinggung berarti betul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini muawwizah yang pertama. Lalu kemudian yang kedua kita lanjutkan. Pemisah antara dua surat itulah dia basmalah. Bunyinya bismillah. Mari kita baca ta'awuz anak-anak. Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca muawwizataini. Qul a'udzu birabb. Jadi ada nama, ada benda. Apa namanya? Ta'awuz. Bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa namanya? Basmalah. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Muawwizataini. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Pemisah antara duanya itulah dia ada basmalah. Fungsi basmalah di sini pemisah antara dua surat. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tak ada angkanya di sini. Beda dengan Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada angka. Bismillahirrahmanirrahim 1. Sini tak ada, karena dia bukan bagian dari surat, tapi dia pemisah. Ayat satunya, qul lagi. Qul. Qul qul, katakan. Siapa? Nabi Muhammad. Ya Muhammad SAW. Wa ummata Muhammad. Katakan wahai umat Muhammad SAW. Qul a'udzu birabbin nas. Tadi di atas kondisinya, keadaannya, tempatnya, bawah orangnya. Karena memang ini tak bisa dipisahkan.
Kondisi saat ini adalah waktu subuh, pagi. Tempatnya adalah dunia. Orang yang menempatinya adalah kita. Ketiga-tiganya adalah diciptakan Allah, dibuat Allah, diatur Allah, diberi rezeki oleh Allah. Tempat ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Aku pun begitu juga. Lalu yang kau cemaskan menjalani hidup ini apa? Yang kita khawatirkan ke depan bukan anak kita tidak makan, bukan anak kita tidak punya kerjaan, bukan anak kita tidak. Yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita tidak siap menghadapi hidup. Cepat dia stres. Balik sekolah mencret. Berhadapan dengan kawan, berhadapan dengan guru. Maka kita pesankan sama dia, anakku, yang kau ijak ini bumi Allah. Sekolah kau itu ciptaan Allah. Guru-guru yang kau hadapi itu pun makhluk Allah. Jangan kau takut. Tapi jangan nanti sampai sana kau petantang-petenteng. Hai guru-guru, kau makhluk Allah semua. Bukan gitu maksud. Bukan kita ngajar dia menjadi orang kurang ngajar. Menanamkan di dalam jiwanya. Banyak sekarang bawahan-bawahan stres. Takut kepada atasan. Apa ditakutkan? Dia ciptaan Allah. Detak jantungnya dari Allah, hembusan nafasnya dari Allah. Tapi bukan berarti sampai gimana, atasanku, detak jantungmu, hembusan nafasmu dari Allah. Kalau Allah mau kun fayakun, mati kau sekarang juga. Bukan begitu. Kalaupun ada dalam mati aja. Cemas menengok atasan, khawatir bawahan akan berontak, takut ini ada jembalang tanah, ada penunggu. Maka kita semuanya berkata tentang waktu dan kondisi. Qul a'udzu birabbil falaq. Tentang kawanku, tentang sahabatku, tentang musuhku, tentang aku. Kita semua berkata, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan siapa? Rabb. Rubub. Rabb. Dia mencipta aku. Dia mengatur aku. Dia yang memperhatikan aku. Dia memberi aku rezeki. Begitu juga dengan kawanku, dengan istriku, dengan suamiku, dengan anakku, dengan sahabatku, dengan tetanggaku. Semuanya sama. Karena kami semuanya adalah nas. Nas diambil dari kata alif, nun, sin. 3 huruf. Uns. Dari kata inilah nas. Dari sini juga kata insan. Nas. Apa maknanya? Artinya jinak. Lawan daripada jinak, liar. Yang liar itu apa? Hewan, binatang. Makanya kalau ada manusia liar, berarti dia bukan nas. Nas bin atang. Kita ini uns, lembut. 3 huruf. Alif, nun, sin, uns. Orangnya nas. Kata lainnya Anis. Baswedan. Anis. Anis. Kalau perempuan Anisa. Makanya anak gadis dalam bahasa Arab dipanggil ya Anisa. Ya Anisa. Orang yang lembut, yang baik, baik disebut nas. Ini berasal dari nas. Kita ini tabiat kita jinak, ikut kepada Allah, tapi karena hawa nafsu, karena obsesi, karena keinginan, karena digoda setan, maka jadilah dia mantan jinak. Sekarang dia sudah menjadi liar. Balik kepada fitrah aslinya, diingatkan. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Dia yang mencipta manusia. Dia yang memberikan manusia makan minum. Dia yang menghidupi manusia. Engkau berjalan di atas bumi milik Allah. Allah yang mencipta. Engkau bernapas dengan udara titipan Allah. Alatnya, paru-parunya dari Allah. Air ciptaan Allah. Yang diijak bumi Allah. Tapi tak mau ikut aturan Allah. Jadi mau ikut aturan siapa? Kita sedang disadarkan tentang ketidakberdayaan, tentang kealpaan, tentang ketidaktahuan kita. Qul a'udzu birabbin nas. 2. Malik. Malikin nas. Banyak orang salah baca. Karena dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Pas di sini pun sangkanya macam gitu juga. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Ini Malikin nas. Apa bedanya? Malik, pemilik. Malik,
king. Malikul mulk. Malikul mulk. Malikul muluk. Raja di raja. Makanya tidak boleh pakai raja di raja. Raja dari sekalian raja. Itu hanya Allah. Gelar orang Persia, Syah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Persia, raja itu Syah. Syah. Raja di atas raja, Syahin Syah. Syahin Syah. Raja di raja. Ini sudah jadi nama orang Indonesia. Ahmad Syah, Muhammad Syah. Syah artinya raja. Tapi kalau dikasih titik dua jadi bahasa Arab, Syah, kambing. Maka kita diajarkan bahwa tidak ada raja sebenar raja. Kalau kau takut sama raja, kau takut sama sultan, kau takut penguasa, jangan takut. Kenapa? Karena kau berlindung kepada dia. Siapa dia? Malikin nas. Aku berlindung kepada. Kan cukup dengan yang satu ini aja Pak Ustadz. Kenapa mesti ada ditambah lagi? Aku berlindung dengan Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki. Kenapa mesti ada ini lagi? Karena masih terlintas di hati manusia. Aku memang diciptakan Allah. Aku memang diatur Allah. Aku memang dikasih makan Allah. Tapi ada raja, ada tuan penguasa, ada orang yang punya jabatan. Aku takut sama dia. Hilangkan yang ada sebesar ujung rambut dalam pikiranmu, dalam hatimu. Karena semua raja di raja itu manusia biasa. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Kenapa? Karena semuanya dalam kuasa Allah. Sebenar-benar raja hanyalah Malikin nas. Malikin nas. Bagaimana raja itu zaman dulu? Raja zaman dulu yang zalim-zalim boleh mengutip. Ada raja di raja yang paling kejam dalam sejarah. Raja Yunani Romawi kuno paling kejam dalam sejarah. Bagaimana hobi si raja ini? Hobi dia dilaganya dua orang manusia sampai mati. Hobi melihat. Dan itu sampai sekarang sisa-sisanya masih ada. Dilaga dengan singa. Gladiator. Dilaga. Siapa yang kalah maka akan dimasukkan ke kandang-kandang singa. Bukan ayam. Hobi orang sekarang sabung ayam. Kalau ada orang hobi sabung ayam, tukang sabung ayam, hobi kau terlalu kecil. Orang dulu bukan sabung ayam, sabung orang. Bagaimana pula kejahatan seksualnya? Maaf. Dinikahinya kakak kandungnya sama adik kandung. Penyakit, incest. Untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Siapa yang mau melarang? Siapa yang melarang? Diambilnya kudanya, kuda, lalu diangkatnya menjadi imam. Pelantikan imam. Kuda. Siapa yang mau melarang? Dia sedang menunjukkan kehebatannya. Akhirnya terjadi kudeta, dibunuh oleh rakyatnya. Mati. Begitulah raja-raja zaman dulu. Maaf cakap. Kalau ada perempuan yang menikah, maka paling hobi dia berbuat jahat pada perempuan itu karena dia menikmati melihat wajah suami perempuan itu tersiksa. Hobinya adalah melihat orang lain teriana dan tersiksa. Saat itu rakyat ketakutan. Takut, ngeri karena dia punya kekuasaan yang mutlak. Datanglah Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jangan takut kau kepada raja-raja yang zalim itu. Kenapa? Karena raja sebenar raja adalah Malikin nas. Bangkit semangatnya. Itulah makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang, semua budak-budak hamba-hamba sahaya di Makkah itu bangkit. Makanya dulu ada sebuah tulisan dari seorang komunis, dibantah itu oleh Syekh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Tulisannya bahwa Nabi Muhammad SAW seorang komunis, na'udzubillah. Waktu itu sedang bergolaknya tahun 60-an komunis. Di tempat kita PKI, kemudian itu juga menjalar ke Hizbul Ba'as, Partai Kebangkitan, sampai ke Arab. Mereka membuat sebuah tulisan, Muhammad seorang komunis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengangkat harkat martabat budak-budak hamba-hamba sahaya yang ada di Mekah melawan kaum borjuis.
Kaum yang teraniaya diangkat Nabi. Bilal bin Abi Rabah, Miqdad bin Aswad, kemudian hamba-hamba sahaya terangkat. Lalu mereka ingin mencari simpati kaum muslimin. Dibilangnya, Nabi kalian itu sama juga macam Karl Marx, Lenin, Stalin. Oh, tak sama. Nabi kami mengangkat harkat martabat orang, tapi membawa kepada la ilaha illallah. Jangan cari simpati kami, wahai orang yang tak bertuhan. Maka Islam mengajarkan Malikin Nas. Siapa dia? Yang ketiga, Ilahin Nas. Ilahin Nas. Apa beda yang tiga ini? Rabb, Malik, Ilah. Ilah semua yang disembah. Semua yang disembah itu ilah. Pokok kayu ini disembah. Oh, pokok kayu, ilah. Sungai Nil. Dibuatkanlah anak gadis yang paling cantik, dikasih gelang dan rantai, diletakkan di rakit, dihanyutkan di Sungai Nil. Karena kalau anak gadis tidak dihanyutkan di Sungai Nil, air Sungai Nil kering. Kalau sudah kering, gandum tak tumbuh. Hai Sungai Nil, mengalirlah. Maka mereka menyembah Sungai Nil ilah. Bapak Ibu kalau pergi masuk ke dalam piramid, gedung-gedung, istana-istana raja Mesir, nanti akan melihat gambar bulat. Lalu di tengah bulat ini ada tangan keluar. Tangan. Namanya Dewa Ra. Matahari. Mereka menyembah matahari. Ilah. Jamak dari ilah, alihah. Satu Tuhan, ilah. Dua Tuhan, ilahani. Tiga Tuhan, alihah. Tuhan kayu, Tuhan sungai, Tuhan matahari, Tuhan laut, Tuhan, alihah. Tuhan. Dibantah itu semua. Tidak ada pokok kayu, tidak ada sungai, tidak ada matahari, tidak ada binatang, tidak ada hewan, tidak ada jembalang tanah. Yang ada cuman Allah. La ilaha illallah. Yang ada hanyalah Allah. Siapa dia? Ilahin Nas. Kau katakan kau diciptakan oleh makhluk anu, diciptakan diberi rezeki oleh bintang-bintang ilmu nujum, maka semuanya terbantahkan dengan Rabbin Nas. Kau takut karena dengan penguasa, dengan raja, terbantahkan dengan Malikin Nas. Kau sembah pokok kayu, kau sembah sungai, kau sembah matahari, dibantah oleh Ilahin Nas. Begitu detailnya Al-Quran menyentuh setiap aspek urat dalam kepala kita. Ada saja yang terbertik sedikit, langsung dipotong. Seperti percikan api di dalam lalang yang kering. Harus cepat dipadamkan. Terbersit dalam pikiran, jangan-jangan aku kaya ini karena ada bantuan dari roh-roh nenek moyang dulu. Rabbin Nas. Aku ini karena jabatan, karena penguasa, karena aku berbuat baik sama dia. Malikin Nas. Terlintas dalam pikiran, aku ini selamat karena ada rantai yang dikasih Datuk kemarin, ada gelang, ada cincin, ada Ilahin Nas. Apa lagi? 4. Min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan was-was. Was-was. Berbolak-balik hati. Berbisik-bisik ke dalam telinga. Ini hati manusia. Datang malaikat membisikkan yang baik-baik. Bisikan malaikat itu disebut dengan ilham. Datang setan berbisik, bisikan setan itu disebut dengan was-was. Jadi kalau ada orang suka was-was, itu setan. Kamu tak perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Dalam kitab tafsir dikatakan, kepala setan macam kepala ular. Kakinya, badannya di sini, kepalanya ke hati. Kepalanya ke jantung manusia. Ketika jantung itu diisi dengan zikir, maka kepalanya khannas, bersembunyi. Ini lobang kepala ular. Gini. Ini tanah, ada lobang, nampak kepala ular. Pas kita begini, ya masuk dalam.
Ketika kita pergi, dia keluar. Asal kita berzikir, dia pulang. Asal kita, macam Tom and Jerry juga. Asal ada kucing, ini lubang tikus. Tikus ngintip. Asal ada kucing, dia lari. Asal kucing pergi, dia keluar. Itulah maka kita disuruh berzikir. Subuh tadi zikir. Nanti duha zikir. Zuhur zikir, asar zikir, maghrib zikir, isya zikir. Antara stasiun waktu-waktu ini tak berhenti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sambil nyetir. Allahumma sholli. Salawat zikir, istighfar zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. La haula wala quwata illa zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Kami diajarkan guru kami zikirnya zikir sir tak berhenti. Allah Pak Ustaz. Allah, 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 Allah. Terserah, bagus. Tapi guru kami ngajarkan, Habib kami katanya banyak-banyak selawat aja Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Sampai sekarang bingung saya. Belum saya amalkan lagi. Kata Ustaz ini zikirnya Allah Allah. Kata Ustaz ini afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata para habaib banyak-banyak aja bersolawat sekian ribu sekali. Saya karena bingung, saya main HP aja sampai sekarang Pak Ustaz. Apapun zikirmu itu membuat dia khannas, bersembunyi. Begitu kau lupa dia muncul. Lupa kita pas sedang makan, muncul dia, ikut dia makan. Lupa dia kita pas sedang tidur, muncul dia, ikut tidur. Makanya anak-anak kita diajarkan doa. Anak-anak, doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Hafal semua doa, hafal, tapi tak pernah baca doa. Ini kan problem. Ini masalah. Hafal doa, tapi tak pernah baca doa. Kenapa? Karena dihafal tidak diamalkan. Maka yang paling penting itu adalah kita ajarkan pada anak-anak kita praktek. Begitu dekat nasi, bismillah. Begitu mau masuk ke dalam, kiri langsung ingat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu nampak bantal, bismika Allahumma ahya wa amut. Saking kan dalamnya pikiran anak itu, nampaknya iklan bantal balihu, bismika Allahumma ahya wa amut. Karena udah terbentuk dalam kepala dia, asal nampak bantal, bismika Allahumma ahya wa amut. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu 5 allazi waswisu yuwaswisu. Kalau dia bisa didengar telinga kita sendiri namanya hamsah. Kalau didengar telinga orang lain namanya waswisu. Kita sholat itu hamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang dengar telinga kita. Kalau sampai dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada pula orang was-wasa pun tidak, hamsah pun tidak. Diam aja. Sholat itu mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Hamsah. Sedangkan ini was-was. Selalu bisik. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur. Kalau satu, sodr. Kalau dua, tambah alif don, sodrani. Kalau tiga, sudur. Bukan sudu. Sudu sendok. Alladzi waswisu fi sudur. Setan itu berbisiknya bukan uzun, bukan ru'us, bukan oyun, bukan unf. Lalu di mana dia berbisik? Sudur. Yang mana? Sebelah kiri. Berdetak jantung. Berbisik. Di jantung tuh bisik. Kalau sudah dibisikkannya ke jantung, dari jantung naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun. Berbisik setan ke jantung, akhirnya isi jantung setan naik ke otak, isi otak ini setan semua. Aku heran nengok kawanku nih Pak Ustadz. Ngomong sama dia 10 menit, menit pertama aja yang cerita baik. Habis itu setan aja. Otak setan. Maka dibersihkan dia dari dalam. Dengan apa? Hati jantung itu berkarat. Bagaimana cara menghilangkan karat-karatnya itu? Dengan zikir.
Makanya kadang kita tengok orang berzikir itu, apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sampai bergoncang, bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir segala bisikan setan-setan. Makanya orang yang meruqyah, kalau Bapak Ibu pernah tengok ruqyah masal, ruqyah itu suaranya keras. Allahu la ilaha illallah, keras. Mengusir setan. Jadi apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ayat yang ke-6 terakhir. Minal jinnati. Yang berbisik itu siapa? Dua. Dari kalangan jin dan manusia. Jin. 3 huruf. Jin. Jim, nun, nun. Jin. Dari 3 huruf inilah asal kata janin. Loh, apa hubungan jin sama janin? Jin artinya tertutup. Janin itu tertutup. Janin itu tertutup. 3 yang menutup janin. Plasenta, rahim, kulit perut. Tertutup. Janin. Dari kata jin ini pula muncul kata jannah. Apa arti jannah? Sorga. Kenapa sorga itu disebut tertutup? Karena sorga itu adalah pohon kayu yang rantingnya ketemu sampai matahari cahayanya tak turun ke bawah. Adem, ayam, tentram, tertutup tanah, tak kena cahaya matahari. Kita di kebun raya Bogor, tenang, termasuk di taman indah kita pagi ini, tertutup sampai tak ada cahaya matahari. Karena memang belum terbit lagi. Maka disebut dia dengan jannah. Orang gila, bahasa Arabnya majnun. Majnun. Dari kata jim, nun, nun. Kenapa orang gila itu disebut majnun? Tertutup. Apanya tertutup? Otaknya tertutup. Sampai tak bisa bedakannya mana kawan, mana lawan, mana bini orang, mana bini dia. Maka disebut dengan majnun. Hebatnya bahasa Arab, satu kata punya banyak cabang. Orang gila disebut majnun dari kata jan. Majnun, janin, jannah, jin. Jin tertutup, tak nampak oleh mata kita. Di sebagian orang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dia minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang tertutup aja tak nampak-nampak. Maghrib tak nampak, isya tak nampak, subuh tak nampak. Jangan marah. Kau aku tengok udah macam jin nih sekarang. Minal jinnati wan nas. Ada imam namanya Imam Ahmad Ibnu Hambal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241. Nama kitabnya Musnad. Maka disebut dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Di situ ada disebut Nabi memanggil sahabatnya namanya Uqbah. Yang Uqbah, ya. Sini sebentar Uqbah. Maukah aku tunjukkan engkau surat yang terbaik dalam Al-Quran, Uqbah? Mau ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah? Ini dia, dibacakan Nabi lah. Apa kata Nabi? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dari Uqbah. 2. Jabir, sahabat Nabi Jabir radhiyallahu an. Iqra ya Jabir. Iqra ya Jabir. Apa yang mau aku baca ya Rasulullah? Al-mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini. Dibaca Jabir lah mu'awwidhataini sampai selesai. Udah selesai, apa kata Nabi? Kau tidak akan membaca surat yang lebih mulia daripada ini. Ini diantara keutamaan-keutamaan. Uqbah 1, Jabir 1. Satu lagi, Nabi disihir oleh Labid. Orang Yahudi namanya, Labid bin A'sam. Cara menyihirnya, disuruh budak hamba saya mencuri rambut Nabi. Lalu rambut Nabi itu diikat dalam 11 simpul tali. 11 simpul tali, lalu dimasukkan ke dalam sumur.
masukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian mereka santet Nabi. Datanglah Jibril alaihissalam menurunkan 11 ayat. Begitu 11 ayat itu dibuka, maka terbukalah simpul-simpul tali sihir tadi. Mana yang 11 ayat itu Pak Ustaz? Inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Berikutnya, kata Nabi sebelum tidur malam, baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Rabbil Falaq sekali, Rabbin Nas sekali. Kalau mau ditambah, Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Setelah dibaca, tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke badan. Barulah tidur malam. Pagi habis subuh tadi baca. Pas betul kita kaji habis subuh, dijaga kita sampai nanti asar. Dibaca asar, dijaga sampai dari santet. Anak-anak gadis kita disantet. Anak lajang yang dekat dukun sakit hati, cinta ditolak, dukun bertindak. Di tempat kerja kita, orang tersinggung, orang marah, disantetnya kita. Tak ada cara berlindung. Pergi ke dukun, dukun memfitnah. Maka jangan lagi pergi, tapi minta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan ayat ini, ditiupkan ke air. Maka air memberikan respon. Diteliti di Jepang, membangkitkan molekul-molekul cahaya. Air ini rupanya hidup. Air ini hidup, dibacakan. Lalu kemudian dimandikan. Gimana kalau kami bacakan ke kolam nih Pak Ustaz? Banyak. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai cebok, tak boleh dipakai, maka bacakan sikit aja. Sikit sudah dimandikan. Kalau bersisa dia siramkan ke tanaman. Kalau sebesar ini dibacakan, nanti berbisul kita. Nah, lalu kemudian pula diajarkan Nabi waktu sakit. Mana tahu nanti kita menjenguk saudara yang sakit. Waktu Nabi sakit, datang Aisyah, dibacakan ke tapak tangan Nabi. Aisyah membacakan ke tapak tangan Nabi, lalu tapak tangan Nabi itu yang diusapkan ke muka, mengambil barokah tapak tangan Nabi. Nabi sakit, Aisyah yang membacakannya. Itulah kajian kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.